Halo para calon barberman Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang suatu hukum, di mana nanti kita akan menjumpai hukum ini ketika kita potong rambut, ya. Jadi di dalam dunia potong rambut itu ada 3 hukum yang harus kita ketahui. Hukum yang pertama itu adalah pelanggan ketika dari rumah dia sudah punya keinginan, ya. Dari banyak pelanggan yang pernah saya jumpai, dari pribadi saya sendiri dan juga dari survei juga, semua pelanggan yang ingin potong rambut pasti dia sudah punya keinginan. Saya seperti itu, teman-teman juga pasti juga seperti itu. Jadi teman-teman kalau mau potong rambut pasti punya keinginan. Oh, saya mau potong mandarin, oh saya mau potong pendek, oh saya mau potong rapi, ataupun mungkin model yang terbaru. Itu pasti semua akan mempunyai keinginan seperti itu. Maka dari itu, dalam potong rambut nantinya kalian harus tahu apa sih yang diinginkan pelanggan, ya. Apa sih yang diinginkan pelanggan? Karena itu bisa menentukan kalian nanti memenuhi keinginannya. Jadi pelanggan itu kalau terpenuhi keinginannya, pastilah dia akan merasa puas dan nantinya dia cocok dan akhirnya dia akan kembali ke kita lagi, kayak gitu, ya. Ingat, jadi hukum yang pertama yaitu pelanggan ketika dari rumah kalau mau potong dia sudah punya keinginan. Itu harus dicatat. Maka dari itu kalian harus menggunakan teknik yang ketiga atau materi yang ketiga ini di awal-awal ketika kalian mau potong rambut, ya. Ketika kalian mau potong rambut, kalian harus bertanya dulu, oh ini mau potong gimana, sisirannya berdiri ke belakang samping atau belah tengah, sampingnya sedang atau tipis, belakangnya lancip atau tidak. Tujuannya agar kalian tahu apa sih yang diinginkan pelanggan tersebut. Dia tuh mau potong gimana, pendeknya seperti apa, sisirannya seperti apa. Nah, itu fungsinya seperti itu. Oke, itu adalah hukum yang pertama. Hukum yang kedua itu adalah seperti ini. Pernah nggak kalian melihat suatu iklan ketika nonton TV, ya? Kalian melihat iklan di mana iklan itu mengatakan bahwasanya apapun makanannya, minumnya teh botol sosro, ya. Itu adalah suatu kata-kata yang dari dulu dan tidak akan dirubah-rubah untuk brand itu, ya, untuk brand itu. Nah, kita juga akan menggunakan kata-kata itu, ya, menggunakan kata-kata ini untuk dijadikan sebuah hukum dalam potong rambut. Apa itu? Yaitu siapapun orangnya, apapun yang dia katakan atau model apapun yang dia inginkan, entah kita tahu atau tidak tahu, kita harus tetap bertanya. Oke? Kita harus tetap bertanya. Entah anak kecil, kemudian remaja, dewasa, bapak-bapak, lansia, lanjut usia, atau orang-orang tua. Nah, itu tetap kita harus bertanya. Dia mau potong gimana, sisirannya seperti apa, itu harus ditanya seperti itu, agar kalian nanti mudah dalam proses pemotongan. Jadi kalau kita motong seseorang, kemudian kita punya gambaran kita mau motong kayak gimana, itu akan lebih mempermudahkan kita dalam prosesnya nanti, dibandingkan kita nggak tahu, oh ini mau potong gimana, ini bingung dulu. Nah, itu nanti hasilnya juga nggak akan bisa semaksimal mungkin, nggak akan maksimal. Walaupun kita potong udah rapi, tapi hasilnya kurang maksimal. Karena apa? Kita tidak punya tujuan, ya, tidak punya tujuan atau tidak tahu keinginannya si pelanggan itu seperti apa. Tuh, ya. Hukum yang kedua, ingat, siapapun orangnya, kecil,
remaja, dewasa, bapak-bapak, kemudian orang tua, ataupun model-model dia sudah mengatakan model ini, model itu, entah kita tahu atau tidak tahu. Nah itu tetap kita bertanya, ya, tetap kita bertanya sesuai metode yang telah kita ajarkan kepada teman-teman, yaitu di materi 3. Oke, itu. Kemudian yang ketiga, hukum yang ketiga yaitu nilai klimaks hasil dari sebuah potong rambut itu adalah sesuai keinginan pelanggan. Ya, itu. Jadi nilai klimaks hasil dari sebuah potong rambut itu adalah sesuai keinginan pelanggan. Sebagus apapun teman-teman motong, ya, motong, tapi kalau tidak sesuai keinginan pelanggan, itu bukan hasil yang maksimal, bukan hasil yang klimaks. Tapi jika teman-teman motongnya itu sederhana, tidak rapi, artinya tidak rapi itu ya bukan rusak, ya, artinya itu rapinya itu ya sedang saja, rapinya itu sedang saja, tapi bisa sesuai keinginan pelanggan, itu akan lebih maksimal, ya, akan lebih maksimal potongan kalian. Jadi sesuai keinginan pelanggan ini adalah relatif, gak bisa dipatokkan. Oh ini harus rapi, ini kalau potongan sesuai keinginan itu harus rapi. Nggak semuanya seperti itu, karena pelanggan itu akan berbeda-beda. Kriteria pelanggan itu ada 3, ya. Kriteria pelanggan itu ada 3. Yang pertama, pelanggan yang gaul. Pelanggan yang gaul artinya dia itu tahu tentang seluk-beluk model rambut atau potongan rambut, baik jenis, nama, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah tipe pelanggan yang di situ tidak tahu sama sekali, ya, tidak tahu sama sekali tentang model rambut. Biasanya ada di kalangan orang-orang tua ataupun anak-anak kecil, ya. Itu golongan yang ketiga atau kriteria yang ketiga yaitu adalah pelanggan yang di situ dia itu tahu model tapi tidak tahu namanya. Jadi bentuk dari modelnya dia tahu, tapi namanya dia tidak tahu. Apa sih namanya ini? Hanya saja kebanyakan dari pelanggan yang ketiga ini, kriteria yang ketiga ini, dia itu cuma tahu model itu cuma dari teman. Oh ini model ini model ini, tapi dia itu tidak tahu definisi dari model yang dia katakan itu apa. Contohlah, kalau untuk sekarang ini kan lagi ngetrennya yang namanya rockabilly, undercut, dan lain sebagainya. Nah, dari kebanyakan pelanggan itu tidak tahu definisi dari rockabilly itu seperti apa, kemudian undercut itu seperti apa. Jadi setiap orang dia itu pasti berbeda. Oh, undercutnya orang ini, orang satu ini dan satu yang ini itu berbeda, ya, itu berbeda. Maka dari itu, untuk nilai klimaks hasil potongan rambut itu adalah sesuai keinginan pelanggan, itu adalah relatif, tidak bisa dipatokkan, tidak bisa dibakukan seperti ini. Harus rapi, harus bagus, harus yang perfect, dan lain sebagainya. Nah itu tidak bisa, ya, bisa dipahami ya itu. Jadi nanti kalian di yang ketiga ini kalian harus bisa memahami bahwa potongan itu tidak semuanya harus yang perfect, yang bagus. Yang penting itu adalah sesuai keinginan pelanggan. Itu adalah hal yang kita cari, sesuai keinginan pelanggan, ya, kayak gitu. Oke. Saya juga mempunyai suatu gambaran kepada teman-teman seperti ini. Contoh, ini ada suatu barber, ya, suatu barber atau tempat potong rambut. Dan di dalamnya itu ada
mungkin beberapa capster. Kita taruhlah 2 capster aja. Ada 2 capster ataupun di situ ada 2 barberman yang bekerja di situ. Taruhlah satunya namanya A dan B gitu ya, inisial aja ya, inisial A dan inisial B untuk barberman-nya. Kemudian kalian potong ke situ, kemudian kalian potong ke barber itu. Dan pertama kalian dipotong si A. Nah, kalau dipotong si A, hasilnya itu sangat rapi, bagus, halus, sempurna, dan lain sebagainya. Pokoknya bagus sekali. Akan tetapi modelnya itu tidak sesuai keinginan teman-teman. Ya, modelnya itu tidak sesuai keinginan teman-teman. Kok jadinya malah beda? Tapi hasilnya rapi, bener rapi, tapi modelnya beda. Kemudian jika kalian dipotong si B, rapinya itu biasa, tapi sesuai keinginan pelanggan, ya, atau sesuai keinginan teman-teman. Sekarang teman-teman akan pilih yang mana? Dipotong si A ataupun si B? Kalau dipotong si A rapi tapi tidak sesuai keinginan teman-teman. Kalau dipotong B, rapinya sedang tapi sesuai keinginan teman-teman. Mau pilih yang mana? A atau B? Ya. Nah, dari pertanyaan ini saya sendiri ya, kalau menurut pribadi saya sendiri, saya akan memilih capster yang di situ yang B. Kenapa? Karena sesuai keinginan saya. Walaupun di situ dia itu kerapiannya sederhana, tapi karena model yang dia tawarkan atau hasil yang dia berikan itu sesuai keinginan saya, nah saya akan lebih cocok ke yang B. Pengalaman saya juga dulu sebelum terjun di dunia potong rambut juga seperti itu, sudah mengalami beberapa kejadian-kejadian yang janggal, yang aneh, yang di situ ini betul rapi tapi di situ tidak sesuai keinginan saya, mungkin ya kependekan atau ya modelnya sudah tidak sesuai harapan. Nah, itu berdasarkan pengalaman saya seperti itu. Ya, oke, seperti itu untuk penjelasan dari hukum-hukum dalam dunia potong rambut. Kalian harus bisa memahami ketiga-tiganya agar nanti kalian itu motong bisa enjoy, bisa nyaman, bisa relax, tidak ada halangan apapun, gitu ya. Saya akan ulangi ketiga hukumnya, yaitu yang pertama, pelanggan ketika mau potong rambut dari rumah sudah punya keinginan. Yang kedua adalah apapun makanannya, minumnya, teh botol, sosro, yang artinya siapapun orangnya, apapun modelnya, baik kita sudah tahu ataupun belum tahu, kita harus tetap bertanya seperti metode yang telah kita ajarkan. Yang ketiga yaitu nilai klimaks hasil dari sebuah potong rambut itu adalah sesuai keinginan pelanggan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan selamat belajar. Semoga sukses. Ya, seperti itu sahabat BL untuk proses pemotongan atau tahapan pemotongan. Ingat ya, tahapan pemotongan ada 3. Yang pertama pondasi, dinding, dan atap. Pola, garis gradasi, dan merapikan rambut bagian atas. Oke, cukup untuk video kali ini. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan bermanfaat dan salam sukses.